Nah, Sobat Star, melanjutkan video kemarin sebagai realisasi fisik Star sebagai kampus galeri, salah satunya adalah galeri alumni. Yuk, kita lihat yuk ke dalam. Selamat pagi Pak Ito, gimana kabarnya? Baik, Mak. Ya. Kemana saja ini? Iya, saya tinggal Jogja, malah banyak di luar Jogja ya, Mbak. Banyak bergian. Iya. Sahabat semua, bersama kita adalah Pak Ito Fandira, nama kerennya. Beliau adalah alumnus Akademi Arsitektur YKPN atau sekarang STAR YKPN. Pak Ito, tolong dibantu cerita dong. Ruang ini sebenarnya kan ruang rintisan yang sekarang kita pakai sebagai branding ya. Jadi ini adalah galeri alumni. Tolong diceritakan sejarahnya, kenapa ada ruang ini yang sudah lama ada di Mbak Dwi, STAR YKPN. sebenarnya waktu udah lama ya, udah cukup lama. Ini ruangnya sekitar antara, kalau nggak salah saya mulai itu di antara 15 tahun yang lalu lah kurang lebih. Karena saya memanfaatkan waktu itu, ada keinginan memanfaatkan ruang kosong awalnya dari ruang ini karena nggak terpakai. Ini ada dua ruang, akhirnya saya jebol, terus saya memang saya juga dan teman-teman lah, ada teman-teman yang lain kepingin bahwa ini menjadi suatu ruang yang ya mengarah ke galeri lah, seperti itu Mbak Dwi. Iya, iya. Jadi memang di sini teman-teman di sini dipajang karya-karya alumnus yang sudah berkarya di mana-mana. Ini ada interior, ada perancangan dan seterusnya. Bisa diceritakan apa saja tujuannya? Oh iya, sebenarnya kita ini pada dasarnya waktu itu kan semua arsitek Mbak, tapi termasuk. Jadi saya mengspesifikasi di dalam suatu pameran, bukan pameran, ruang galeri ini bahwa ini macam-macam itu periodik sebenarnya, keinginan pada saat itu periodik bahwa tapi kita bagi nih, ada para juara karena kita alumni kita cukup bagus dan ada juga arsitek-arsitek idealis dan juga para arsitek wanita. Jadi supaya bahwa nggak terkesannya di atas itu pria semua. Jadi pria dan saya fokuskan. Oke, walaupun kita semua arsitek, kamu spesialis termasuk almarhum Pak Bambang ya. Pak Bambang saya fokuskan dia menjadi seorang arsitek tentang stadion, Pak. Dan juga ada teman juga di sini itu unik sebenarnya. Walaupun dia nggak mau saya bentuk, saya arahkan menjadi suatu arsitek makam. Jadi unik sebenarnya. Jadi sebenarnya di Atta dulu sekarang STAR itu sebenarnya kita akhirnya profesi kita banyak di sini. Yang dipajang di sini arsitektur interior. Yang makam tadi adalah makam yang memang memiliki sejarah yang sangat luar biasa ya. Jadi heritage sebenarnya. Iya. Begitu. Lalu yang lain apa lagi, Mas Tito? Ya banyak interior ya. Tuh bisa di yang pojok sana kan bicara tentang rumah-rumah etnik ya, dari kayu, terus dan interior juga macam-macam. Terus ada juga spesialis teman-teman yang kita fokuskan, dia arsitek membuat suatu perkantoran misalnya. Seperti itu. Iya. Sahabat semua, demikian perbincangan singkat kami dengan Pak Ito Fandira pagi ini. Selanjutnya nanti akan disambung dengan percakapan dengan narasumber yang lain. Terima kasih perhatiannya. Kita masih berada di ruang galeri alumni. Ruang ini sebenarnya kalau menurut alumni gitu ya, gunanya untuk apa, atau direncanakan untuk apa Pak Ito? Ya, tadi kita di depan udah kita bicarakan ya. Tadi ruang tidak fungsional menjadi fungsional. Terus memang keinginan kita pada saat itu memang bagaimana ruang ini menjadi seperti ruang edukasi, Mbak. Artinya bahwa kuliah itu arsitek itu tidak harus di dalam ruang, tapi ini menjadi suatu seperti ekstra kulikuler ya kalau dalam suatu pendidikan, dan mereka melihat karya-karya alumni. Artinya dengan melihat karya-karya yang ada ini mereka menjadi semangat. Iya. Terinspirasi. Terinspirasi lah pas. Iya. Memang benar bahwa belajar tidak selalu harus di dalam kelas, tapi ini menjadi alternatif ya. Nanti mahasiswa bisa bertemu dengan alumni, mengobrol, curhat tentang berbagai hal. Disinilah ruangnya.
Baiklah, itu saja Pak Ito. Nanti Pak Ito bisa menjelaskan keseluruhan ruang. Di situ juga ada meja untuk konsultasi. Ya. Suasananya kenapa ini angkringan? Itu sebenarnya untuk memberikan suasana bagaimana tuh Pak Ito? Jadi suasana yang beda. Jadi kita kepingin bahwa arsitek itu tidak harus ruang kantor itu tidak harus terlalu formal. Jadi orang pun tidak terlalu takut untuk masuk, terutama para mahasiswa. Gitu. Iya, ya demikianlah perbincangan singkat tentang Galeri Alumni. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih Pak Ito. Nah Sobat Star, tadi Ibu Dwi Wahyuni selaku Ketua Star CKPN telah melakukan wawancara dengan Pak Ito, alumni 86 di ruang galeri. Nah kebetulan ini di sebelah saya, ini juga ada karya alumni, namanya karya Stimpang ya, dari besi bekas. Ini adalah karya alumni angkatan 96, yaitu Mas Fadli Venidas atau biasa dipanggil Mas Feven. Nah setelah ini yuk ikut saya ke ruang doodle. Di sana ada mahasiswa yang melakukan workshop di sana. Yuk. Sobat Star, saat ini kita ada di mezanin yang biasa kita gunakan sebagai ruang pertemuan atau ruang kreativitas. Tidak hanya digunakan oleh mahasiswa, tapi juga digunakan oleh alumni untuk bertemu atau menuangkan ini ya, ide-idenya untuk berkreativitas. Kita akan bertanya kepada Pak Thomas, selaku salah satu koordinator Thomas Galeri yang memang mengurusi di ruangan ini. Mari yuk kita ke Pak Thomas. Thomas. Baik. Pak Thomas, bisa diceritakan tidak kemarin Bapak bikin konsep untuk ruangan ini itu seperti apa? Oke. Ya, kebetulan hari ini sedang ada proses pembuatan doodle. Ini ada 2 mahasiswa tahun pertama. Ini ada Natali, ada Hilal. Mereka sedang membuat doodle. Memang konsep ruangan ini style artworknya memang nanti rencananya doodle dan turunan-turunannya nanti kita akan buat hampir menutupi seluruh dinding di ruangan ini. Jadi ruangan ini yang tadinya agak terlupakan juga sudah bisa dipakai karena dekorasinya cukup menarik untuk menjadi ruang pertemuan atau ruang aktivitas dosen, mahasiswa atau alumni. Ini saat ini Natali dan Hilal sedang merender doodlingnya, objek-objek bangunan supaya kelihatan efek 3 dimensinya lebih kelihatan. Rencananya nanti setelah periode ini akan diteruskan untuk bidang-bidang yang lain oleh angkatan selanjutnya. Jadi inilah kemampuan dari staf IKPN, di mana mahasiswa angkatan pertama untuk kemampuan doodlingnya sudah seperti ini. Makanya mari bergabung di staf JKPN kalau misalnya mau mempunyai kemampuan seperti Natali dan Hilal. Wah, keren banget ya Pak Thomas ya. Berarti nanti ruangan ini itu akan sangat bagus sekali nih kalau bisa doodle semuanya. Jadi nggak hanya tema-tema tertentu ya Pak, tema-tema seperti apa kira-kira yang Bapak akan terangkan untuk di sini? Ya, sementara ini tema yang dipilih adalah tema arsitektur, lalu landmark kota atau landmark suatu daerah, ada sculpture, ada bangunan bersejarah. Tapi juga nanti mungkin di bagian lain kita akan buat seperti human interest, kegiatan masyarakat Indonesia, lalu ada ornamen-ornamen daerah, langgam-langgam yang bisa nanti disajikan secara montase. Jadi nanti dibuat komposisi yang menarik untuk menutupi semua bidang-bidang dinding di ruangan ini. Berarti ini karena kontinu ya Pak, selain memberikan pembelajaran juga memberikan wadah untuk mahasiswa ini berpraktik berarti ya? Iya. Wah, keren. Nah Sobat Star, setelah kita melihat aktivitas dari mahasiswa yang sedang melakukan workshop di ruang doodle, yuk sekarang kita menuju bidang barik yang juga dikerjakan oleh mahasiswa kita angkatan 2021. Yuk! Sahabat Star CKPN,
Kali ini saya ingin menunjukkan sebuah wall art yang merupakan kolaborasi antara mahasiswa dan alumni yang beliau adalah praktisi di bidang artwork. Jadi sebenarnya Starci KPN telah bekerja sama dengan Jaya Gumilang Artwork Studio, dan beliau Pak Mas Thomas ini kami libatkan untuk mengajar, menjadi tim ya, menjadi anggota tim pengajar mata kuliah rupa dasar. Tujuannya adalah memberikan bekal kepada mahasiswa agar karya yang dihasilkan itu adalah karya yang bisa dipajang dan bisa dijual. Perlu diketahui mata kuliah rupa dasar ini adalah mata kuliah untuk mengasah cita rasa seni, sehingga kasus di sini adalah adik-adik membuat komposisi bahan, kemudian bentuk untuk menjadi sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Ini adalah karya kolaborasi mahasiswa dengan praktisi dari luar saya. Ini judul artworknya adalah komposisi bentuk dan tekstur. Jadi sebenarnya karya ini dikerjakan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok mahasiswa semester 1, yang satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi mereka memang memilih bentuk sesuai pembagiannya, ada bentuk lingkaran, bentuk kotak, ada segitiga, lalu diaplikasikan dengan material-material yang berbeda, dengan dimensi yang berbeda, ukuran yang berbeda, dengan ketinggian yang berbeda, supaya menimbulkan kesan 3 dimensi. Jadi waktu tercahayai ada bagian-bagian shadow yang sehingga ada dimensi naik dan turun. Lalu untuk penyajiannya disatukan menjadi satu komposisi, dipadukan dengan karya dari alumni tekstur batu. Ini juga bagian dari komposisi tekstur. Lalu yang dikerjakan oleh mahasiswa ini adalah bagian dari komposisi bentuk dan warna juga, tekstur juga ada beberapa. Ya, untuk pemakaian bahan memang kami sepakat untuk memakai bahan-bahan yang kalau perlu tidak usah membeli, tapi memakai bahan-bahan yang ada di sekeliling, mungkin bahan-bahan bekas. Jadi di sini ada kayak kayu-kayu bekas, sengaja memang ada sudah bagian ada yang dicat. Lalu nanti untuk variasi supaya lebih dinamis, bagian cat ada yang dipupus-pupus, catnya agak hilang, lalu ada beberapa yang diwarna. Ketinggiannya memang dibuat variasi supaya ada kesan dinamis tinggi rendah. Lalu seperti ini juga, ini adalah kayu-kayu bekas yang dipotong lurus, ada yang dipotong diagonal. Lalu ada beberapa bagian yang dicat pakai emulsion paint, lalu diamplas gitu supaya kelihatan pupus-pupus, tapi masih ada bagian cat yang tertinggal di celah-celah, jadi kelihatan lebih dinamis ya. Lalu ini ada dari bahan gypsum, mereka cetak pakai paralon, terus pakai plastik, lalu dibuat dengan berbagai ukuran, tinggi rendah, sehingga ada kesan dinamis, maju mundur, lalu dicat menyerupai metal dengan dasar gold, lalu di wash pakai kain atau kuas, bergradasi, ada bagian yang tipis, ada yang bagian yang solid, sehingga kelihatan ada gradasi, kelihatan lebih dinamis. Lalu ini ada kayu, potongan-potongan kayu jati londo, juga limbah yang dipotong segitiga-segitiga supaya membentuk satu komposisi. Lalu untuk finishingnya sengaja dibakar pakai burning begitu, beberapa bagian supaya untuk menonjolkan seratnya lebih keluar ya. Lalu untuk yang ini ada beberapa bagian yang di carving untuk supaya kelihatan ada langgam atau ada bagian-bagian yang permukaannya ada tekstur, ada ornamennya ya, supaya kelihatan lebih dinamis ya. Kebetulan ini ada karya pengrajin alumni. Ini bahan dari resin, tapi teksturnya menyerupai batu ya.
Memang ini sengaja dipilih, ada bagian batu, ada bagian kayu, ada bagian gypsum yang di finish seperti metal, lalu ada bagian kayu yang di finish ditonjolkan seratnya dengan burning ya. Jadinya memang secara keseluruhan ini adalah komposisi bentuk dan tekstur. Ya. Sahabat semua, demikian perbincangan singkat atau penjelasan singkat dari Mas Thomas tentang peran beliau sebagai dosen tamu, dosen praktisi untuk mata kuliah rupa dasar. Nah, Sobat STAR, tadi kita sudah menyaksikan beberapa ruang dan beberapa karya alumni sebagai realisasi fisik STAR sebagai kampus galeri. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya di hari ini. Nantikan video selanjutnya ya. Dah.